السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di malam yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jemaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sudah malam ke-10 dari bulan Ramadan. 10 malam sudah selesai. 2 bulan lalu doa yang paling masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah Rajab selesai, Sya'ban selesai, masuk bulan Ramadan, 10 hari, 10 malam dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu paling cepat. Dalam 1 tahun ini, hari-hari yang paling cepat yaitu bulan Ramadan. Karena itu orang waras yang betul-betul waras, yang guna setiap saat di bulan Ramadan ini. 10 malam sudah selesai, seperti kelip mata aja, cepat sekali. Dan 10 hari yang kedua sama, 10 hari yang ketiga sama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyam", diwajibkan ke atas kalian berpuasa Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Ayyaman ma'dudat, yakni sedikit sekali. Hari bulan Ramadan itu harinya cepat sekali dan sedikit sekali. Ayyaman ma'dudat. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selalu ingat, mungkin Ramadan ini bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita bulan Ramadan lalu, malam yang terakhir, kita sedih sekali. Ya Allah, bulan Ramadan ini kita tidak ibadah dengan cara yang benar. Banyak waktu kita sia-siakan, ya Allah. Ya Allah, kasih kita kesempatan untuk masuk bulan Ramadan yang berikutnya, kita tidak akan sia-siakan 1 minit pun, ya Allah. Paling banyak, bukan paling banyak, saya pasti semua orang Muslim, walaupun dia rasa buat amal saleh di bulan Ramadan, dia masih rasa dia kurang. Karena itu harap dia sampai bulan Ramadan yang berikutnya. Ini sekarang di bulan Ramadan. Ini kalau malam yang terakhir bisa sedih sekali. Atau tinggal 2 malam, 3 malam bisa sedih. Tapi masih alhamdulillah hanya sepertiga bulan Ramadan selesai. Masih ada 20 malam. Masih ada 20 malam. Tapi kita tidak pasti juga kita hidup 20 malam itu. Karena itu dari saat ini, taubat, istighfar tentang hari-hari dan malam-malam yang sudah selesai ini. Setiap orang hisabkan diri. Saya sudah baca berapa juz dalam 10 hari ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Berapa juz sudah baca? Ada orang sudah khatam Al-Quran ini 2 kali sampai sekarang. Ada yang khatam 1 kali. Ada yang sekurang-kurangnya 10 juz. 1 hari 1 juz. Enggak ada waktu lah. 1 hari 1 juz itu banyak sekali. 1 juz. Rasa 1 juz itu, ini apa 1 juz itu berapa, Pak? 30 menit untuk orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Orang yang baca biasa, 1 huruf mudah, 1 huruf susah seperti itu, setengah jam sudah selesai. Kita mungkin di HP itu 2 jam, 3 jam, 5 jam, tidak ada masalah. Nonton bola 2 jam, 3 jam, tidak susah. Drama apalagi. Karena itu orang yang benar sama dirinya, dia lihat HP itu berapa jam dalam 1 hari dia guna. Dan Al-Quran itu berapa lama? Setengah jam aja bisa baca 1 juz. Dan setengah jam bisa membaca terjemah atau tafsir. Supaya kita paham apa yang dalam Al-Quran. Kalau kita baca saja, dapat pahala. Tapi manfaat yang lebih besar, kita faham apa yang dalam Al-Quran itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar untuk kita. Kesempatan untuk apa? Yang pertama, untuk memperbaiki akidah kita. Kita belajar ilmu, baca buku-buku akidah, belajar sama ustaz-ustaz sunnah yang ngajar akidah yang benar, supaya kita keluar dari Ramadan ini dengan akidah yang benar. Kesempatan untuk apa?
untuk menjaga salat 5 waktu. Masih bulan Ramadan, banyak orang tidak ke masjid. Kenapa? Hari yang pertama, Masya Allah, salat subuh, tidak ada orang bisa jalan di depan masjid. Tutup. Kenapa? Semua orang datang di hari yang pertama bulan Ramadan. Salat tarawih sama. Zuhur, asar sama. Tinggalkan kerja dan pergi salat. Sekarang lihat, masjid sudah semakin berkurang, sudah seperti biasa. Kenapa? Kesempatan untuk jaga salat 5 waktu pada awal waktunya. Salat subuh, kenapa ada orang sahur? Allah yang memberi rezeki untuk anda ini. Kenapa tidak pergi salat subuh? Sudah makan itu rasa berat, capek katanya. Saya salat di rumah aja sama istri. Ini sunnah siapa ini? Nabi SAW tak pernah salat di rumah. Kecuali salat sunnah. Bisa. Mau salat sunnah, salat nafilah, paling bagus salat. Setelah salat wajib, yaitu salat sunnah di rumah. Sabda Nabi SAW. Tapi salat wajib, lelaki itu di masjid. Itu wajib. Harus datang ke masjid. Salat subuh. Sudah sahur, janganlah ke masjid salat. Zuhur, panas. Ya memang panas, apalagi sekarang. Tapi neraka lebih panas. Betul enggak? Neraka lebih panas atau matahari di zaman ini? Neraka lah lebih panas. Nah itu di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik berkata, La tanfiru fil har. Janganlah keluar di panas ini. Jangan pergi berperang sama orang kafir di cuaca yang panas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul naru jahannam ashaddu harra." Neraka jahannam itu lebih panas dari dunia. Salat asar sudah lemas sekali, sudah lapar. Salat di rumah apa kaitan? Kalau ada kerja pergi. Kenapa salat tidak pergi? Jadi kesempatan untuk menjaga salat. Salat maghrib juga. Lapar, Masya Allah, semua masjid di Indonesia dan musalla yang kecil pun ada makanan. Betul enggak? Ini beda sama Arab, pernah kita ceritakan di sana. Tidak ada sebelum salat itu enggak ada. Kurma aja minum sudah selesai. Tapi di Indonesia sebelum salat maghrib ada. Setelah salat maghrib ada. Makanan macam-macam di Indonesia, Masya Allah. Tidak berhenti. Pergi mana-mana, gorengan, minuman ada. Datang ke masjid, makan, minum, salat. Silakan pulang ke rumah, makan lagi. Salat Isya dan Tarawih, sabar. Cari masjid yang salat Tarawihnya itu 20 rakaat, 5 menit, 10 menit. Ada, subhanallah. Semua salatnya qul huwallahu ahad saja. 3 hari lalu, ada salat, saya salat dekat Roma, ada masjid di sana. Rakaat yang pertama, dia mulai wailul likulli humazatin lumazah di salat tarawih. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat yang ketiga alhaakumut takatsur. Rakaat yang berikutnya qul huwallahu ahad. Jadi tetap rakaat yang pertama itu setiap salat itu beda-beda surat. Tapi rakaat yang kedua qul huwallahu ahad semuanya. Dah mau cepat-cepat ya, tergesa sekali. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh salat kita, tidak butuh ibadah kita, kita yang butuh ini. Kesempatan di bulan Ramadan saudara-saudaraku untuk membaca Al-Quran juga. Kesempatan untuk berhenti dosa. Seperti lihat haram. Orang di siang Ramadan memang tidak lihat haram. Dia malu, dia takut dari Allah. Sudah buka puasa, lihat haram tidak boleh. Masih ada kesempatan ini untuk kita berhenti haram. Orang yang merokok. Karena rokok itu di siang Ramadan haram. Rokok di siang Ramadan haram. Tapi rokok itu setelah buka puasa haram juga. Tetap haram saudara-saudaraku. Semua ulama muslimin. Tidak ada satu ulama. Tidak ada. Subhanallah sampai kita baca di website Arab. Mereka tulis. Ijma' ulama Mesir. Saudi. Dan saya ta'ajub. Indonesia ada. Ini bahasa Arab. Tulisannya Indonesia. Berarti pemerintah Indonesia mengharamkan, maksudnya pejabat agama di sini mengharamkan rokok. Jadi rokok itu haram. Semua umat Islam, ulama umat Islam mengharamkan. Kemudian ada satu orang yang merokok sendiri menghalalkan. Ikut siapa? Ikut ulama Islam yang semuanya ijma' maka rokok itu haram. Rokok menyebabkan kanker paru-paru. Itu halal? Tanya orang yang merokok sendiri. Rokok itu baik atau buruk? Pasti dia buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat", menghalalkan baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk. Rokok itu buruk, artinya haram. Walaupun ada satu orang kita bilang, kalau satu orang ijtihad sendiri, misalnya ulama,
Dia berkata, enggak, rokok ini bukan haram. Tetap haram. Walaupun satu ulama ngomong, apalagi yang ngomong ini orang rokok sendiri. Dan dia kasih hukum ini ketika semua tahu kenapa. Dan tak boleh. Karena sekarang ada fitnah besar saudara-saudaraku. Sampai ada orang ngomong, perempuan, suami saya kembali rokok lagi. Karena dia bilang ada satu ustaz yang menghalalkan rokok. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang ngomong rokok itu menurut kita halal, so what itu? Dia tidak tahu dia buat apa untuk umat Islam. Dia tidak tahu. Kalau dia menyesatkan manusia yang banyak yang tunggu kesempatan seperti ini. Jadi rokok haram tetap haram. Walaupun ada yang menghalalkan seperti orang seperti itu. Jadi dia bilang ada fitnah lagi. Gula itu, gula. Kan gula tidak sehat katanya. Minum gula banyak, yang manis banyak. Buat diabetes, buat sakit juga. Berarti gula itu haram. Dan ini syubhat yang sangat aneh. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW ada sahabat yang makan manisan itu. Ada. Manisan di zaman Rasulullah ada. Dan Rasulullah tak ngomong, ini haram, ini menyebabkan kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, manis itu buat orang sakit itu bukan semua manusia. Ada bagian aja dari manusia. Dan diabetes itu, tanya orang yang diabetes, bukan karena dia makan manis atau minum manis, tapi karena kesedihan. Dan orang Indonesia sampai 80 tahun, 90 tahun, masih sehat, makan manis, makan gorengan, macam-macam. Jadi itu syubhat yang tidak diguna juga, saudara-saudaraku. Maka kesempatan untuk berhentikan semua dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesempatan di sisa bulan Ramadan ini untuk ampuni dosa kita, untuk kita jauh dari dosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan itu datang, "Futtihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka. "Wa ghulliqat abwabun niran," pintu-pintu neraka ditutup. "Wa suffidat asyayatin," syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan iman, yakni mengakui bahwa itu wajib dari Allah dan ini salah satu rukun dari rukun Islam. Wahtisaba, minta pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, balasan yang baik dari Allah, diampuni dosanya semuanya, saudaraku. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ada pintu namanya Ar-Rayyan, pintu di surga namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu. Jadi ada orang yang berpuasa masuk dari pintu Ar-Rayyan, sampai orang yang terakhir Nabi SAW bersabda ditutup. Orang yang terakhir yang berpuasa masuk, pintu itu ditutup. Orang yang tidak berpuasa tidak masuk. Ada pintu-pintu lain, untuk sedekah, untuk birrul walidain, untuk salat. Tapi puasa itu khusus untuk pintu Ar-Rayyan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dari pintu Ar-Rayyan dan semua pintu. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat ada orang dipanggil dari pintu salat. Ada orang dipanggil dari pintu sedekah. Ada orang dipanggil dari pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada orang dipanggil dari pintu puasa. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada satu orang atau ada bagian dari manusia yang dipanggil dari semua pintu ini?" Nabi SAW bersabda, "Iya, kamu wahai Abu Bakar." Masya Allah, luar biasa. Kamu wahai Abu Bakar dipanggil dari semua pintu ini. Buka pintu puasa, Abu Bakar dari sini, dari sini. Pintu sedekah, wahai Abu Bakar dipanggil. Nabi SAW bersabda ini, kamu wahai Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Jadi Abu Bakar tinggal pilih aja. Masuk dari mana ya? Lihat ini. Yang mana lebih enak? Semuanya enak. Yang penting masuk syurga. Kita, ya Allah, selamatkan kita dari neraka, masukkan kita ke dalam syurga. Tapi Abu Bakar, aman. Masuk dari pintu yang mana-mana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga dan Firdausul A'la. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat yang paling besar dalam syurga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aqidat ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang muslim di syurga akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu nikmat yang paling besar di syurga. Orang yang lihat wajah Allah
lupa semua nikmat ketika lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.